Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba sesuatu yang beda. Anggap aja saya ini mentor investasi Anda. Dan kita bakal sama-sama bedah kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Langkah demi langkah, pakai data beneran. Nah, studi kasus kita kali ini adalah Mitra Investindo, atau yang kode sahamnya MITI. Pernah nggak sih ngerasa pusing lihat laporan keuangan? Angkanya banyak, istilahnya aneh-aneh. Wajar banget kok, Anda nggak sendirian. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu, sebenarnya ada cara gampang buat baca cerita di balik semua angka itu? Yuk, kita coba main peran. Anggap aja kita ini dokter keuangan. Pasien kita hari ini namanya Miti. Nah, laporan keuangan itu alat diagnosis kita. Kita mau periksa nih, seberapa sehat dan seberapa kuat sih perusahaan ini? Udah siap? Oke, kita mulai diagnosis pertama. Sebelum kita loncat ke angka-angka, penting banget buat kita kenalan dulu. MIT ini sebenarnya perusahaan apa sih? Kerjanya ngapain di dunia nyata? Bisnis utamanya apa? Jadi, MIT ini bisnisnya nyata banget ya, bukan cuma nama di bursa saham. Mereka ini pemain di sektor transportasi dan logistik. Duitnya datang dari mana? Ya, dari jasa pelayaran, ngurusin logistik, jadi agen kapal, sampai urusan angkut-angkut barang dan pergudangan. Ini penting biar kita ada gambaran, jadi angka-angka yang nanti kita lihat itu datangnya dari bisnis ini. Oke, sekarang kita mulai pemeriksaan medisnya. Alat pertama yang kita pakai namanya neraca keuangan, atau kalau bahasa kerennya, balance sheet. Ini bakal ngasih kita gambaran soal pondasi keuangan perusahaannya. Gampangnya gini, anggap aja neraca keuangan itu kayak hasil foto ronsen. Dia nggak nunjukin pergerakan, tapi ngasih lihat kondisi saat itu juga, snapshot. Isinya simple kok, cuma dua. Apa yang dia punya, yaitu aset, dan apa yang jadi utangnya, yaitu liabilitas. Pertama, kita lihat asetnya. Ini semua harta yang dipunya perusahaan per akhir tahun 2025. Totalnya ada di angka 570 miliar rupiah. Isinya apa aja? Ya ada uang kas, kapal-kapal, gudang, dan semua properti yang dipakai buat bisnis. Gede juga ya angkanya. Terus utangnya gimana? Nah, total liabilitas atau utangnya itu sekitar 57 miliar rupiah. Ini semua kewajiban yang harus dia bayar ke pihak lain, mau itu utang jangka pendek atau jangka panjang. Nah, sekarang coba deh kita bandingin dua angka ini. Kalau aset tadi kita kurangi sama liabilitas, ketemulah yang namanya ekuitas. Atau gampangnya, modal bersih perusahaan. Angkanya jadi 513 miliar rupiah. Inilah nilai bersih yang benar-benar jadi milik pemegang saham. Nah, ini dia yang paling menarik. Coba deh bandingin, asetnya 570 miliar, utangnya cuma 57 miliar. Itu 10 kali lipatnya. Wow! Ini jelas banget nunjukin kalau kondisi keuangannya sehat banget. Artinya apa? Mereka nggak ngandelin utang buat jalanin bisnis. Pondasinya kuat banget, kokoh. Dan ini buktinya. Pondasinya itu bukan cuma kuat, tapi juga makin kuat. Lihat aja pertumbuhan modal bersihnya. Dari 434 miliar di tahun 2024, naik jadi 513 miliar di 2025. Artinya, modal para investor yang dititipin di perusahaan ini makin gede nilainya. Bagus banget kan? Oke, pondasi udah kita cek, hasilnya kuat. Sekarang kita cek performanya. Perusahaan ini bisa nyetak duit gak sih? Nah, untuk jawab itu, kita pindah ke alat diagnosis berikutnya. Laporan laba rugi. Ini saya kasih lihat versi simpelnya ya. Coba perhatiin dua hal. Pertama, beban pokok alias biaya utama operasional mereka itu turun loh. Dari 189 miliar jadi 143 miliar. Artinya apa? Mereka makin efisien. Terus efeknya apa? Nah, lihat baris di bawahnya. Efeknya dahsyat. Laba bersih yang jadi haknya pemilik perusahaan itu loncat tinggi banget. Dari cuma 6,5 miliar rupiah di tahun 2024, jadi 12,3 miliar rupiah di tahun 2025. Bener banget, ini naiknya hampir 100% loh. Hampir 2 kali lipat cuma dalam setahun. Ini nunjukin kalau perusahaan ini bukan cuma sehat pondasinya, tapi juga jago banget dalam menghasilkan untung. Efisiensi yang mereka lakukan tadi itu benar-benar kelihatan hasilnya. Oke. Kita udah tahu perusahaannya sehat, untungnya juga gede, terus so what? Apa artinya ini buat kita para investor? Nah sekarang kita sambungin data-data tadi ke kita. Ada satu ukuran penting banget, namanya earnings per share atau EPS. Gampangnya, ini adalah jatah laba kita buat tiap lembar saham yang kita punya.
Cara ngitungnya ya tinggal total laba bersih dibagi jumlah semua saham yang beredar. Makin tinggi, ya makin bagus buat kita. Dan coba lihat pertumbuhan EPS-nya MIT. Sejalan sama laba bersihnya yang meroket, EPS-nya juga ikutan loncat hampir 2 kali lipat. Dari 1,84 jadi 3,49. Ini bukti paling nyata kalau kinerja bagus perusahaan itu langsung nyampe ke kantong pemegang saham. Tapi ada pertanyaan penting lagi nih. Oke, jatah laba kita naik. Tapi itu cuma angka di atas kertas, atau kita beneran dapat duitnya? Nah, ini pertanyaan soal dividen. Dan jawabannya adalah, ya, di tahun 2025, MIT ini ternyata beneran bagi-bagi dividen tunai sebesar 1,82 miliar rupiah buat para pemegang sahamnya. Ini bukti komitmen loh, perusahaan nggak cuma mikirin tumbuh besar sendiri, tapi juga ingat buat bagi-bagi keuntungan langsung ke investornya. Oke, jadi pemeriksaan medis kita udah selesai nih. Kita udah cek dari pondasinya, kinerjanya, sampai apa untungnya buat investor. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan dari hasil diagnosis kita. Jadi inilah cerita di balik angka-angka yang kita bedah bareng tadi. 1, pondasi MIT itu kuat banget, utangnya kecil. 2, kinerjanya lagi tumbuh kencang, labanya naik hampir 100%. 3, ini nguntungin investor, kelihatan dari EPS yang naik tajam. Dan 4, mereka mau berbagi untung lewat dividen. Tentu, ke depannya, PR buat manajemennya adalah gimana caranya mempertahankan pertumbuhan sekeren ini. Oke, tugas saya sebagai mentor di sini udah nunjukin caranya ya. Cara baca datanya, cara analisisnya. Sekarang, giliran Anda. Ingat, ini bukan rekomendasi beli atau jual loh ya. Ini cuma cara berpikir, sebuah framework. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, kira-kira langkah Anda selanjutnya apa? Coba direnungkan. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.